Khotbah saya hari ini judulnya Jalan Sempit. Jalan yang sempit. Matius pasal 7 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sebuah kebenaran yang gak boleh kita pungkiri, sebuah kebenaran yang gak boleh kita lupakan, sebuah kebenaran yang tidak boleh kita abaikan, bahwa jalan untuk menuju kepada kehidupan, jalan untuk kita bisa menikmati kehidupan yang sejati di dalam Kristus Yesus adalah jalan yang sempit, jalan yang sesak, jalan yang tidak mudah. Halo? Jadi jangan pernah jadi orang Kristen yang punya mentalitas pingin gampang, pingin jalan pintas, pingin enaknya saja. Jalan menuju kepada kehidupan itu sempit. Itu artinya butuh kerelaan kita untuk mengalami kesusahan untuk memasukinya. Siapa yang mau diberkati? Minta maaf. Hari ini saya nggak ngomong berkat Tuhan. Saya ngomong kesusahan. Semua orang akan senang dengan kalimat ini. Berkat Tuhan akan kita nikmati, disediakan buat orang benar, disediakan Tuhan untuk orang yang mengasihinya, dan kesusahan tidak akan ada dalam kehidupan orang benar itu. Amin, amin. Minta maaf, saya balik hari ini bahwa untuk saudara mengalami kehidupan yang dari Tuhan, untuk saudara mengalami rencana Tuhan itu, saudara harus mau susah. Harus berani susah. Karena kalau jalannya sempit, kalau di hadapan saudara ada dua jalan, jalan yang sempit sama jalan yang lebar. Yang ngantri sama yang gak ngantri, pilih mana? Yang gak ngantri, kenapa? Yang ngantri susah, sulit, butuh perjuangan, butuh kita ngalahin daging kita. Berhenti berpikir bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan akan membuat hidup kita itu mudah dan mulus. Tema bulan ini adalah Dia perlindungan dan gunung batu kita. Tapi saya mau berkata di awal ini, berhenti berpikir bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan itu akan membuat hidup kita mudah dan mulus. Berhenti berpikir bahwa kalau kita disertai Tuhan, tandanya adalah hidup kita mulus. Hidup kita seperti lewat jalan tol, lancar semuanya. Makan pagi tersedia, makan siang tersedia, makan malam tersedia. Semua yang kita inginkan disediakan Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Tuhan menyediakan buat kita hidangan di hadapan musuh kita. Betul, Dia sediakan hidangan kita di hadapan, Dia menyediakan hidangan buat kita, tapi jangan lupa hidangan itu disediakan di hadapan musuh kita. Kolu tak makan di hadapan musuh, saudara. Halo, tahu kolu? Itu artinya ada tantangannya, ada struggle-nya, ada kesusahannya. Bahwa penyertaan Tuhan tidak ada hubungannya dengan kemudahan. Penyertaan Tuhan dan kemudahan dalam hidup itu tidak ada korelasinya. Perlindungan Tuhan dan kemudahan dalam hidup, kenyamanan dalam hidup itu tidak ada korelasinya. Halo, shalom. Apa maksud saya? Maksud saya adalah kalau saudara disertai Tuhan, tidak tentu saudara semakin mudah dan nyaman dalam hidup.
Sunyi senyap sekali hari ini. Kelihatannya saya tidak jadi pendeta favorit lagi hari ini. Emang pernah jadi pendeta favorit ya? Saya ulang ya. Penyertaan Tuhan dan kemudahan dan kenyamanan dalam hidup itu tidak ada korelasinya. Itu artinya tidak berbanding lurus. Kalau saudara disertai Tuhan, tidak harus semakin nyaman. Kadang-kadang semakin tidak nyaman. Kadang-kadang justru semakin susah. Karena Alkitab berkata untuk jalan menuju kehidupan itu, jalannya sempit. Jalannya nggak gampang. Kalau mau gampang, jalan menuju kebinasan. Los-losan. Untuk menikmati kehidupan, kadang-kadang kita harus berani mengalami kematian. Mati atas ego kita. Mati atas kesombongan kita. Mati atas hawa nafsu kita. Kehidupan yang saudara mau nikmati di dalam Kristus Yesus, harus saudara berani melewati yang namanya lembah kematian buat dirimu. Buat dagingmu. Baru kehidupan itu yang sejati datang dalam hidupmu. Amin. Perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saya kasih kalimat-kalimat ini untuk memperbaharui cara berpikir saudara. Perlindungan dan penyertaan Tuhan seringkali baru bisa kita nikmati ketika kita bersedia dituntun melewati jalan sempit. Mau perlindungan Tuhan? Mau penyertaan Tuhan? Kebenarannya adalah perlindungan dan penyertaan Tuhan itu baru kita bisa nikmati ketika kita punya hati yang rela, punya hati yang mau untuk kita melewati jalan sempit. Kalau Tuhan mau nuntun kita melewati jalan sempit itu dan kita berkata, nggak enak Tuhan di sini, nggak nyaman di sini Tuhan, susah di sini, enak jalan yang sana itu loh, lebih los-losan. Tuhan berkata, di sini jalan yang tepat, di sini jalan yang benar nih. Gak mau Tuhan, aku mau yang gampang aja, oke. Pilih jalanmu. Tapi jalan yang gampang itu menuju kebinasaan. Ini jalan yang tepat. Kalau kamu mau mengalami penyertaanku, ikut aku. Sekalipun kamu susah waktu ikut aku. Sekalipun kamu harus mati waktu kamu ikut aku. Tapi aku janjikan kehidupan yang sejati. Amin. Amin. Dan kita hari ini mau belajar dari seorang yang dibawa melewati jalan sempit dalam kehidupannya. Kita mau belajar dari seorang yang dibawa Tuhan, digandeng Tuhan, melewati jalan yang sempit, jalan yang terjal, lembah kekelaman dalam hidupnya nggak habis-habis. Padahal kalau ngomong soal penyertaan Tuhan, ini orang disertai Tuhan. Padahal kalau ngomong soal perlindungan Tuhan, ini orang dilindungi Tuhan. Padahal kalau mau ngomong soal perkenanan Tuhan, ini orang berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kalau mau ngomong orang yang dibela Tuhan, ini orang dibela Tuhan. Tapi Tuhan tidak menuntunnya di jalan yang lebar, Tuhan menuntunnya di jalan yang sempit. Mau tahu siapa? Yang bisa nebak dapat mobilnya Koisa. Siapa orangnya? Tahu? Yusuf? Enggak lah. Kalau saudara datang minggu lalu sudah saya mention orangnya. Dia adalah Daud. Kenapa saya mau bahas Daud? Karena di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 11, 13, Daud diurapi menjadi raja di usianya yang sangat muda, antara 15 sampai 17 tahun. Diurapi jadi raja, coba lihat. 11 sampai 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu." Gak dianggap nih Daud. Tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Tuhan berfirman, "Bangkitlah urapilah dia, sebab inilah dia."
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan kata-kata ini. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah apa? Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Roma. Ini orang diurapi jadi raja di usianya yang sangat muda. Dan Alkitab kasih penegasan yang presisi atas kehidupan orang ini. Sejak hari itu, Daud disertai Tuhan. Daud dilindungi Tuhan. Jadi semua yang terjadi setelah hari itu adalah murni tuntunan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan Daud. Halo? Masalahnya gini saudara. Pikiran manusia saya, waktu Daud diurapi Tuhan jadi raja, 15 tahun, usia 15 dan 17 tahun, detik pertama dia diurapi jadi raja, bayangan saya karena dia dibela Tuhan, Saul akan disingkirkan. Halo? Dan Daud akan diangkat dalam tempo yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya untuk dia jadi raja. Dia nggak perlu kembali kepada kehidupannya yang lama menjadi gembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Itu kan harapan kita waktu nonton Marvel, bukan Marvel City. Nonton bioskop pahlawan-pahlawan gitu kan. Spider-Man bangkit, wah dia langsung gak perlu ini enggak saudara. Daud baru jadi raja di usia yang ke-30 dan 37 tahun. Itu artinya 20 tahun hidupnya dia melewati proses yang gak gampang. Pada akhirnya dia genapi. Ada titik-titik, ada poin-poin, ada fase-fase penentu dalam kehidupan Daud. Dan saya mau kita semua belajar hari ini. Daud menunggu 15 sampai 20 tahun saudara. Untuk dia menjadi raja. 1 Samuel pasal 17 ayat 15 berkata seperti ini. Coba lihat. Tetapi Daud, ini cerita setelah hari itu, kalau saudara baca pasal 16, di perikop setelah itu Saul meminta Daud tinggal di istana dalam periode jam tertentu. Untuk apa? Untuk main kecapi buat Saul. Karena Saul penuh diganggu sama setan. Setiap kali Daud main kecapi itu menenangkan hati Daud, menenangkan hati Saul. Menenangkan hatinya Saul. Jadi Daud setiap hari datang ke istana untuk main kecapi, diurapi jadi raja, main kecapi untuk raja yang akan dia gantikan. Dan ditambah lagi, pulang dari tempat itu, 1 Samuel pasal 17 ayat 15 berkata seperti ini. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan apa? Domba ayahnya di Betlehem. Hebat gak orang ini? Daud menunggu 15 sampai 20 tahun untuk menjadi raja atas seluruh orang Israel. Dan dalam penantiannya, Daud setia melakukan hal kecil yang ditugaskan kepadanya. Ini jalan sempit gak? Jalan sempit. Jalan sempit adalah jalan kerendahan hati dan kesabaran. Siapa yang mau disertai Tuhan? Tinggi, yakin. Saya mau beritahu, penyertaan Tuhan akan menuntun saudara untuk melewati jalan kerendahan hati dan kesabaran. Yakin, rendah hati itu gak enak saudara. Kenapa? Diinjak-injak harkat dan martabat saudara. Gak bisa lagi nih, kamu gak tahu siapa saya. Kalau ditanya orang seperti itu jawab, kamu aja amnesia apalagi saya. Halo, jalan kerendahan hati dan kesabaran saudara. Itu yang akan Tuhan pimpin. Tuhan akan pimpin kita melewati kejadian, keadaan di mana kita dibentuk, dipaksa Tuhan
untuk menjadi humble, rendah hati dan sabar. Kalau ada orang lain yang ditinggikan, padahal saudara yang bekerja dengan baik, bisa enggak saudara rendah hati? Kok enak Pak? Bahasa Ibraninya kok nyimut. Halo? Saudara yang merasa berhak, saudara yang seharusnya pantas untuk mendapatkan reputasi, tetapi orang lain yang mendapatkan aplaus atas kerja saudara. Bisa enggak saudara merendahkan hati saudara? Daud tidak pernah sedikit pun dalam hidupnya berani melewati batas dan akhirnya dia bunuh Saul. Enggak pernah. Dia sabar menunggu waktunya. Kemarin di seminar Enlarge Masterclass Marketplace, Pak Lo, salah satu narasumber yang kita undang, kasih pemahaman. Kalau saudara nggak sempat datang, nanti dijual saudara bisa dapatkan, saudara bisa pesan videonya. Saudara bisa belajar. Saudara mau diberkati Tuhan, modal atau syarat untuk diberkati Tuhan tuh seringkali satu kata ini, sabar. Pak Lo bukan seorang investor yang sehari 2 hari. Dia melewati proses 35 tahun untuk mencapai posisinya yang sekarang. Dan dia sabar. Enggak pinjol-pinjolan. Enggak utang-utangan. Orang yang berhutang itu pengen cepet kaya. Boleh enggak kaya? Boleh. Dan saya berdoa jemaat di kampus Marvel kaya-kaya semua. Masalahnya sabar. Halo? Amin? Sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Jadilah rendah hati. Diceritakan lebih lanjut di pasal 18 ayat 27 dan 28. Tetapi Daud sudah siap berperang, sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Ayat yang baru kita baca itu cerita ketika Daud mau dijebak sama Saul. Saul tuh iri sama Daud karena Daud itu disertai Tuhan menang terus dalam peperangan. Jadi Saul membuat rencana yang licik, memberikan Mikal untuk Daud dan supaya Daud itu perang sama orang Filistin. Saul minta 100 kulit katannya orang Filistin dan Daud hari itu nggak mau 100. Dia ngomong gini, bukan perkara remeh menjadi menantu raja. Aku nggak mau menjadi menantu raja gratisan. Itu mentalnya Daud. Padahal Saul dengan kelicikannya di awalnya dia tidak memberi syarat kepada Daud 100 kulit katan. Tapi Daud sendiri yang meminta. Aku nggak mau anggap remeh jadi menantu raja. Aku harus menjadi menantu raja dengan sebuah pencapaian, dengan sebuah perjuangan. Dan karena mentalitasnya Daud seperti itu, dia tidak hanya membawa 100 kulit katan, dia nggak hanya memenuhi syarat minimal dari Saul,
dia melampaui syarat minimalnya itu. Diminta 100, dia kasih 200. Daud punya mentalitas pejuang, tidak mudah menyerah dan tidak memilih jalan pintas. Saudara mau disertai Tuhan? Tuhan menyertai orang yang punya mentalitas pejuang. Bukan mentalitas gratisan. Halo, sunyi senyap sekali nih hari ini. PPT-nya ikutin saya, keluarin. Siapa yang suka gratis? Gak ada yang berani angkat tangan ya. Saya masih suka gratis. Suka gratis tuh boleh. Mentalitas gratisan yang gak boleh. Halo, shalom. Aku gak mau datang CG kalau gak dijemput. Orang yang seperti ini, saudara gak akan pernah menikmati berkat Tuhan. Ibadah, berjuang supaya saudara bisa ibadah. Untuk sesuatu yang berharga, saudara harus meraihnya dengan perjuangan. Halo, dulu waktu apel, pagi subuh datang gak? Datang. Kenapa? Berharga. Sunyi senyap sekali. Beneran saya gak akan jadi pendeta favorit nih beneran. Jemaat Mawar Sharon GMS Surabaya khususnya yang kampus Cempaka, nggak ada satupun yang punya mentalitas gratisan. Mau sesuatu yang berharga dalam hidup saudara, berjuang untuk itu. Berkati aku Tuhan. Tuhan ngomong dari surga, kok nyimut? Halo? Fight! Berjuang! Belajar, raih, usahakan. Jangan laya-laya berkat datang. Itu bukan penyertaan Tuhan. Jalan sempit adalah jalan keteguhan hati dan kegigihan. Amin. Amin. Ya. Saudara disertai Tuhan, saudara akan dipimpin Tuhan. Setelah melewati jalan kerendahan hati dan kesabaran, Tuhan akan memimpin saudara melewati jalan keteguhan hati dan kegigihan. Fight. Kayak Daud tuh, ketemu Goliat, fight. Ditawari jadi menantu raja, enggak, aku gak mau mental gratisan. Fight. Ada yang masih berdoa di sini, Tuhan, aku seumur hidupku gak pernah dapat door prize Tuhan. Grand prize dari hadiah. Seumur hidup saya gak pernah dapat grand prize. Apakah saya orang terkutuk? Padahal nulis undian itu butuh perjuangan, saudara. Sampai gempel-gempel tuh saya pernah ngisi. Tapi semakin saya ngikutin Tuhan, saya semakin sadar itu bukan jalan penyertaan Tuhan. Saya nggak ngomong mulai hari ini nggak boleh ngisi kupon undian, isilah, karena ngisi itu juga perjuangan, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi jangan berharap penyertaan Tuhan, berkat Tuhan hanya dari situ. Coba lihat kanan kirinya, nggak ada mentalitas gratis. Mau sesuatu, fight. Amin. Coba lihat kanan kirinya lagi, tepuk dengan keras. Dengerin kamu ya, dengerin ya. Sunyi senyap sekali ini ya. Saudara tersinggung? Puji Tuhan. Semakin tersinggung, semakin puji Tuhan. Berarti saya ada di jalan yang benar. Tantangan adalah kesempatan untuk mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Goliat, ketemu Goliat, saudara akan melihat melalui Goliat
Tuhan ternyata menyertai saudara. Bagaimana mungkin orang lain bisa tahu bahwa Tuhan menyertai saudara kalau saudara tidak pernah menang atas tantangan hidup saudara? Saul baru melihat, baca tadi kan ayatnya, Saul baru sadar, baru ngeh setelah Daud bukan hanya membunuh 100 orang Filistin dengan tangannya, tapi 200 orang Filistin. Saul baru sadar Daud disertai Tuhan. Jadi orang Kristen yang disertai dan dilindungi Tuhan, tantangan adalah makanan sehari-hari dalam hidupnya. Kalau nggak ada tantangan rasanya ototnya kram semua. Saudara. Amin? Amin? Masih mau lanjut? 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14. Ini cerita Daud lari dari Saul karena Saul berusaha dibunuh sama Daud. Punya satu momen Saul ada di hadapannya Daud. Tinggal hunuskan pedangnya, kebaskan pedangnya. Saul mati. Apa yang dilakukan Daud? Coba lihat. Yang 23 ayat 14 tuh ada kalimat menarik bahwa Allah tidak pernah menyerahkan Daud untuk diserahkan kepada Saul. Enggak pernah. Jadi memang betul Tuhan tidak pernah melampaui batas kemampuan kita. Amin. Percaya itu, percaya itu. 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 7. Coba lihat. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan. Oh, ini provokator nih. Kepadamu sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ini ayat gak masuk akal sebenarnya buat kita. Saul seharusnya pantas menerima keadilan dari Tuhan karena sudah mengejar Daud yang diurapi Tuhan. Halo? Pantas gak? Pantas. Tapi Daud gak lakukan itu. Karena menjamah Saul yang diurapi Tuhan, yang pernah diurapi Tuhan. Itu mendebarkan hatinya Daud. Daud punya 1001 macam alasan. Daud punya semua data yang dia butuhkan untuk menjadi pembenaran diri bahwa dia perlu melakukan ini kepada Saul, bunuh Saul. Dia punya 1001 macam alasan. Soal diurapi, Saul sudah gak diurapi lagi. Buktinya apa? Roh jahat sudah menguasai Saul. Halo? Dan Daud tahu fakta itu. Halo? Soal pembelaan diri, Daud punya alasan bahwa Saul ini sudah ngejar-ngejar aku. Aku cuma datang membela diri supaya rencana Tuhan, kairos Tuhan terjadi dalam hidupku. Soal orang Israel, Daud punya alasan. Orang Israel harus digembalakan oleh orang yang tepat. Shalom. Masuk akal kan? Saul bukanlah orang yang tepat. Saul bukanlah gembala yang baik. Aku gembala yang baik. Bisa gak? Tapi Daud tahu betul itu bukan kehendak Tuhan. Itu alasan-alasan kedagingannya
yang membuat dia tidak lagi disertai Tuhan. Kalau Tuhan menyertai dia, Tuhan memilih, menuntun Daud melewati jalan sempit, yaitu jalan pengampunan dan penghormatan. Adakah di sini saudara, yang saudara punya orang-orang tertentu yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saudara, rasanya nggak pantas dapat penghormatan saudara lagi. Rasanya nggak pantas mendapat pengampunan saudara lagi. Tapi orang itu tetap ditaruh Tuhan di samping saudara, di dekat saudara. Umpama duri itu duri dalam daging saudara. Mau dieksekusi nggak bisa, mau disingkirin nggak bisa. Halo? Tapi terus ngejar. Itu kayak duri dalam daging. Tuhan singkirin orang ini Tuhan. Nggak enak ada orang ini. Tapi saudara tahu saudara disuruh hormati orang itu. Tapi saudara tahu saudara disuruh ngampuni orang itu. Disuruh ngasihi orang itu. Mungkin itu orang tua saudara, papa mama saudara. Mungkin orang yang lebih tua, lebih senior. Mungkin itu bahkan bos saudara. Halo? Dengar, semua lihat saya. Kalau saudara nggak setuju dengan tindakan pimpinan saudara, kalau saudara nggak setuju dengan tindakan pimpinan saudara, jangan ngomong di belakang. Sunyi senyap sekali. Lakukan, sampaikan ketidaksetujuan saudara dengan cara yang tepat. Bukan ngomong di belakang dan akhirnya membunuh karakter dari pemimpin saudara. Dimanapun, di pekerjaan, mungkin bos saudara cerewetnya luar biasa. Saya tahu ada tipe-tipe pimpinan yang seperti itu. Tapi kalau itu ditaruh di atas saudara, itu berarti Tuhan lagi menuntun saudara melewati jalan pengampunan dan penghormatan. Halo? Jangan bunuh Saul saudara. Biarkan Saul saudara tetap hidup selama Tuhan izinkan Saul saudara hidup. Hormati orang lain. Bukan karena mereka pantas, tetapi karena saudara taat kepada Allah. Hormati orang lain. Bukan karena orang itu pantas mendapatkan penghormatan saudara. Tapi karena saudara taat kepada Tuhan, saudara hormati. Value di gereja ini adalah honoring. Menghormati orang lain. Kita menghormati orang lain bukan karena apa yang dia punya, bukan karena apa yang dia miliki, bukan karena apa yang dia lakukan. Kita menghormati seseorang karena kita taat kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Amin. Hormati orang lain. Ampuni orang lain. Hormati Saul saudara. Jangan bunuh Saul saudara. Saudara diberkati hari ini. Tuhan memimpin saudara melewati jalan sempit. Jalan sempit kerendahan hati dan kesabaran. Jalan sempit kegigihan dan keteguhan hati. Jalan sempit penghormatan dan pengampunan. He is my shield and rock. Dialah perisaiku dan perlindunganku. Seberat apapun tantangan hidup saudara, Dia tidak akan pernah membiarkan saudara tergeletak. Percaya saya. Susah. Tapi gak akan pernah habis kasih setianya dalam hidup saudara. Gak nyaman. Sakit. Tapi setiap penderitaan, ketidaknyamanan, sakit, bahkan kematian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tujuannya cuma satu. Supaya kehidupan yang dari Tuhan itu hadir dalam hidupmu. Amin. Saya berdoa kita semua seperti Daud yang pada akhirnya mengalami promosi yang dari Tuhan. Diangkat Tuhan sendiri.
Tunggu itu. Ikuti prosesnya, nikmati prosesnya. Gigih berjuang. Humble, sabar, hormati orang lain. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Jangan bunuh karakter orang lain dengan ngomong di belakang. Halo. Shalom. Jangan punya mentalitas cengeng, dikit-dikit cerita sama orang lain. Aku disakiti hatiku sama orang itu. Itu kayak anak kecil, anak SMA, dikit-dikit lapor papa. Kasus sekarang lapor papa. Pokoknya yang lapor papa itu mesti kasus. Bertahun-tahun tuh mesti gitu. Nggak tahu papa siapa saja itu. Fight. Berjuang. Jangan cengeng dalam hidup. Amin. Tangguh. Akan tiba waktunya saudara jadi raja. He is my shield and rock. Mau kehidupan lewat jalan sempit.